Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pelajaran pagi ini adalah tafsir dan hadis, tafsir hadis. Kita sampai ayat berapa? 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Wa huwa, dia al-qahir, menjadi pemenang, fauqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Wa yursilu, dan dia mengutus, alaikum, atas kalian, hafazatan, penjaga-penjaga. Penjaga-penjaga dimaksud sini malaikat ya. Hatta, sampai waktunya, idza jaa ahadukumul mautu, datang kepadamu kematian. Tawaffathu rusuluna, maka akan mewafatkan salah seorang di antara kalian utusan-utusan kami. Wahum la yufarritun, mereka la yufarritun, tidak ceroboh. Maksudnya tidak akan meleset. Ya, salah cabut contohnya. Salah gitu. Ketempuan jadi dihidupin lagi itu kan. Enggak mungkin. Allah menyatakan la yufarritun. Qala al-Imam Tabari, bagaimana menurut Imam Tabari? Wa huwal qahir, artinya wallahul ghalib khalqahu. Allah menjadi pemenang di atas hamba-hambanya. Jadi upaya apapun yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan bisa mengalahkan Allah. Al-ali alim bi qudratihim, artinya Allah maha tinggi dengan kudratnya. Lal makhur, tidak dikalahkan. Min awsanihim wa asnafihim, baik dari awsan dan asnam, berhala-berhala yang mereka sembah, tidak mungkin bisa mengalahkan Allah. Al-muzallil al-maghlub alaihi wa yursilu alaikum hafadzah, dan Allah mengutus hafadzah kepada kalian. Ya, hafadzah ini penjaga-penjaga, pemelihara-pemelihara. Siapa yang disebut hafadzah? Malaikat. Artinya malaikat-malaikat alladzina yata'aqabunakum lailan wa nahara, yang saling bergantian. Jadi malaikat-malaikat itu dikirim oleh Allah untuk menjaga kita siang dan malam. Al-muzallil lailan wa nahara wa yahfazuna a'malakum wa yusunaha. Mereka itu memelihara amal-amal kalian, ya, dan melindunginya, jangan sampai tidak tercatat. Wala yufarritun fi hifdzi dzalika wa ihsa'i, dan tidak akan yufarrit. Yufarrit itu salah. Ya, salah dalam mencatat atau salah nyabut gitu. Wala yudhi'un, arti di sini mereka itu tidak ceroboh, tidak sembrono, yufarrit itu, dalam memelihara semua itu dan menghitungnya. Jadi nilai berapa yang diberikan atas amal seorang hamba itu tidak mungkin salah. Yaqulu ta'ala inna rabbakum yahfazukum birusulin
yaqibu bainaha birusulihim ilaikum bihifdzikum. Jadi Allah ya mengirim malaikat-malaikat untuk menjaga kita, memonitor kita itu siang dan malam. Nah, mereka jumpanya di fajar. Sehingga Allah menyatakan wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dan hadirilah salat fajar. Salat fajar disaksikan oleh dua rombongan malaikat. Ya, rombongan malam yang sudah selesai tugasnya berganti dengan yang ba'da subuh. Jadi mereka shiftnya itu di fajar. Ayah dirakul maut. Begitu juga wa yafadhu amalakum. Hal itu terjadi setiap hari, detik demi detik, terus berjalan sampai dengan tiba di satu titik yang disebut kematian. Nah, setelah kematian, penjaga-penjaganya ditarik lagi. Wa yanzilu bikum amrallah. Maka turun kepadamu keputusan Allah. Fa idza jaa dzalika ahadum tawaffahu amlakuna almuwakkaluna biqabdil arwah. Apabila sudah tiba waktunya, maka Allah akan mengutus malaikat-malaikat untuk mewafatkan. Wa rusuluna al-mursalun bihi wa hum la yufarritun. Utusan-utusan kami itulah yang didatangkan kepada manusia. Mereka tidak mungkin salah. La yufarritun, tidak sembrono ya. Sampai tercecer catatannya atau tidak tercatat karena ngantuk ya, atau mereka lelah sehingga ada yang nggak kecatat. Fa in qala qail alaysa alladhi yaqbidur awalul maut fa kaifa qabala tawaffathu rusuluna. Kenapa ayat ini menyampaikan apabila tiba waktunya maka akan diwafatkan oleh utusan-utusan kami. Utusan rusul itu kan bentuk jamak dari rasul ya. Rasul itu tunggal, rusul jamak. Yang mewafatkan itu kan utusan-utusan, berarti lebih dari satu. Wa rusul jumlah wa huwa wahid awalaisa qala qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Dalam ayat yang lain disebut malakul maut. Yang mencabut itu satu. Tapi kenapa di sini utusan-utusan? Maka dijawab jaizun ayyakun Allah Ta'ala a'ana. Nah ini boleh jadi. Nah ini boleh jadi. Semuanya jawabannya boleh jadi. Karena proses itu tidak ada yang tahu. Ya, apa satu ditemani banyak atau bagaimana? Ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang punya pengalaman. Makanya kata-katanya selalu boleh jadi, boleh jadi. Inilah ijtihad, ya, ijtihad dari para penafsir. Mereka juga nggak tahu banyak. Wa qala Abu Hayyan wala ta'arud baina, tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan antara ayat yang ada dalam surat 39 ayat 42. Allah menyatakan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan diri-diri, jiwa-jiwa saat kematiannya. Ya. Kemudian dalam surat 32 As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul maut. Nah, katakan yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Di sini menggunakan mufrad tunggal. Malaikatnya satu, tapi yang dicabut banyak. Katakan yang mewafatkan kalian dalam jumlah banyak adalah satu malaikat maut. Ini dalam surat 32 ayat 11. Tapi di ayat tadi ini, kami mengutus utusan-utusan. Yang benar satu atau banyak? Yang nggak ada jawaban yang pasti. Ya, karena rata-rata ini tidak punya pengalaman. Kira-kira saja. Li'anna nisbata dzalika ila Allah. Karena ini dinisbatkan pada Allah. Ini nisbatnya pekerjaan Allah. Allah yang punya gawe. Ya, bagaimana mekanismenya? Apa
orang banyak dicabut satu malaikat, atau satu orang dicabut oleh banyak malaikat. Hakikatnya nggak ada yang tahu. Ini gawenya Allah gitu. Ya terserah Allah lah, mau banyak mau dikit. Wali malakul maut li'anahu wal amir li'awani walahu walahum biqaunihim humul mutawaliduna qabdarah arwah. Jadi mereka memang ditugasi untuk mencabut nyawa. Jadi mencabut nyawa, mereka tidak mengambil tugas lain. Jadi nyawa sudah dicabut, kemudian diserahkan kepada malaikat lain, temannya, yang bukan bertugas untuk mencabut nyawa, yaitu malaikatul azab atau malaikatul rahmat. Jadi sejak meninggal, sejak nyawa dicabut itu, seseorang sudah masuk ke dalam dimensi gaib. Ya mungkin dia bengong ya, karena suasananya berbeda kan. Tapi di alam gaib itu dia sudah mengetahui hal-hal gaib istilahnya. Seperti kita kan alam syahadah. Ada benda yang tidak kita tahu, contohnya yang ada di rumah sekarang, atau tamu yang barusan datang di rumah. Tapi kan kita bisa tahu kan? Nah begitu juga alam gaib. Salah satu bentuk gaib adalah pahala dan dosa. Walaupun tidak diperlihatkan, dia bisa ngelihat nantinya. Kalau kita sekarang kan, walaupun ada pahala dan dosa, nggak bisa ngelihat. Ya, karena kita ada di dimensi syahadah. Syahadah itu lawan dari alam gaib. Allah kan menyatakan alimul ghaibi wasyahadah. Allah maha mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Yang syahadah itu lawan dari gaib. Yang disebut gaib, suatu alam yang tidak bisa diakses berdasarkan riset. Nggak bisa diriset, nggak bisa diteliti. Tidak bisa berdasarkan empiri. Ya, berdasarkan pengalaman tidak bisa. Saya mimpi, oh nggak bisa, itu nggak bisa menjadi kepastian bahwa itu alam gaib. Saya mimpi begini-begini itu bisa jadi firasat. Tidak pula bisa dieksperimen, diuji coba nggak bisa. Yuk, jajal yuk, mati dulu. Gitu. Masuk di kubur itu, wah ya nanti bisa kebablasan. Terus dikasih selang oksigen contohnya. Yuk mati dulu yuk, gitu. Jajal gitu. Berapa hari ditanam, nggak bisa. Tidak ada sampai sekarang jawaban-jawaban begitu. Nah inilah. Qala Syangkiti, wa yursilu alaikum hafadha, lam yubayyin huna madza yahfazunahu. Kata seorang penafsir namanya Syangkiti. Imam Syangkiti, dia mengatakan dia telah mengutus kepada kalian hafadha, pemelihara-pemelihara, maksudnya malaikat. Ayat ini tidak menjelaskan apa yang mereka pelihara. Yang dijaga itu apa? Penjaga-penjaga. Wa bayyanu fi mawadhi ukhra, tapi dijelaskan di ayat yang lain. Contohnya dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11. Ya, jadi nama yang disebut tafsir, ayat yang satu itu dihadirkan dalam Quran itu nggak lengkap. Sebab Quran ini bukan buku ilmiah. Quran bukan buku ilmiah. Dia adalah wahyu. Mau-mau Allah lah gitu. Jadi kalau cerita Nabi Musa itu sepenggal-sepenggal gitu loh. Maka harus dikumpulkan baru dapat gambaran yang komplit. Di sini disampaikan Nabi Musa dengan ibunya. Nabi Musa bayi, nanti Nabi Musa besar. Kalau kitab ilmiah kan nyampaikan satu, sampai pol A sampai Z. Itu buku ilmiah. Nah, kalau tafsir, Quran ini bukan buku ilmiah, dia adalah kitab wahyu. Mau-mau Allah lah gitu. Nggak bisa diatur oleh kita. Karena itu kita sebagai makhluk, ya, sebagai manusia yang diturunkan Al-Quran harus mengerti. Karena tujuan penurunan Quran itu untuk diamalkan, bukan sekedar dibaca-baca. Ya, baca itu bagian dari pengamalan. Kita tidak mungkin bisa mengamalkan kalau nggak ngerti isinya. Kan gitu maksudnya. Contohnya itu surat
Ar-Ra'd 13 ayat 11 Allah menyatakan lahu muaqibat. Allah mempunyai muaqibat. Muaqibat itu adalah yang shift. Ya. Karyawan-karyawan, amil-amil yang shift, yang maksudnya malaikat, bergonta-ganti, gonta-ganti. Mim baini yadayhi wa min khalfi, dari depan maupun dari belakang, yahfazunahu min amrillah. Mereka-mereka ini menjaganya min amrillah berdasarkan perintah Allah. Jadi mereka gonta-ganti, dibuat sibuk ya. Mereka sibuk karena kita. Jadi yang lebih mulia siapa? Yang menjaga atau yang dijaga? Yang dijaga kita itu. Karena Allah laqad karramna bani Adam, telah memuliakan bani Adam. Penjagaan seperti ini tidak Allah berikan kepada binatang, kerbau, sapi, nggak dijaga, itu nggak dikirim malaikat. Tidak. Tapi kalau kita diberi pengawal-pengawal, tidak bisa lolos. Apapun yang kita kerjakan, apalagi besar, ya, yang sedikit pun nanti di hari akhirat itu akan ditampakkan. Sehingga orang mengatakan, mali hadzal kitab. Catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak menyisakan yang sedikit apalagi yang banyak. Illa ahsaha, kecuali di situ ada catatannya. Jadi tidak ada catatan selengkap yang dicatat oleh para malaikat. Sehingga kita sendiri yang dicatat itu merasa heran. Sampai sedetil-detilnya. Ya, sehingga Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebutir zarah. Zarah ini suatu ungkapan dari Allah yang menyatakan kecil. Sekecil apapun. Nah, karena kecil waktu ayat turun itu biji sawi, yang paling kecil itu apa? Biji sawi dulu itu. Kalau sekarang biji sawi pakai mikroskop gede. Jadi kecilnya berubah. Mungkin sekecil, apa itu namanya? Neutron. Apa yang di bagian dari atom itu apa? Nuklir. Ya? Proton. Nah, mungkin sekarang begitu. Kalau kita nggak pakai alat, nggak kelihatan. Ya. Kalau duit mah ya sekecil apapun ya kelihatan. Kalau uang sekecil apapun nyelempet kelihatan. Nggak pakai mikroskop. Nah itu, kalau dulu tuh mithqala dzarrah, seberat zarah. Nah, zarah itu tafsirnya berbeda. Sesuai dengan yang nafsirkan. Kalau dia hidup di suatu zaman yang menganggap kecil itu apa? Sebutir debu. Nah, karena menurut dia partikel debu itu paling kecil. Maka dia tulis sekecil debu gitu kan. Nah, kalau kita ada hidup sekarang di alam modern, menurut kita yang paling kecil tadi itu proton, neutron. Mungkin nanti akan ada temuan lagi lebih kecil dari itu. Wallahu a'lam. Nah itu ya, jadi yang dikaitkan dengan ini, apa itu? Dengan temuan-temuan. Seperti yang sering saya sampaikan, Allah menyatakan, wasyamsu wal qamar bihusban. Matahari dan bulan itu bihusban, dengan hitungan yang paripurna. Ada tambahan an, husban, itu asalnya hisab. Dengan hisab yang sempurna. Contohnya Quran. Kata Quran, husban kan Quran. Bentuknya Quran, husban. Nah Quran itu berasal dari qira'a, bacaan yang sempurna. Segala hal ada dalam Quran. Nah makanya matahari dan bulan itu sudah dapat izin Allah untuk dihitung secara paripurna. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diutarakan beliau, itu adalah wahyu buat kita. Nah kita kembali sini. Wa inna alaikum lahafidhin. Begitu juga dalam surat Juz Amma ya. Surat berapa ini? Ada ingat nggak? Surat Infitar ayat 10 dan 12. Nah, kita kembali sini. Kemudian dalam surat yang lain, surat Qaf, surat ke-50.
ayat 17 dan 18. It yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamin wa anishimal. Ketika bertemu dua makhluk yang bertemu ke kanan dan ke kiri. Nah, inilah malaikat warawiri di depan kita. Kita ini artis, aktor ini, ya. Mau ngaji, udah dicatat nih. Malaikat-malaikat nunggu. Wah, berangkat, catat. Ada telepon, katanya berhubung perusahaan mendapatkan untung besar, jadi dapat bonus. Pulang. Ya, itu. Kan begitu, mereka kan nggak kelihatan nih. Kita ini layaknya itu, aktor yang datang tuh disambut. Begitu malaikat. Mau nyatet. Ya pulang. Dapat sih. Ya kan itu perbuatan baik. Gagal kan dapat juga. Tapi nggak sebanyak datang. Jadi kita itu, malaikat-malaikat gembira mencatat kita. Seperti kita hari ini. Ya. Kalau menurut hadis, Quran, berdasarkan hadis, malaikat-malaikat itu datang, memanggil teman-teman. Sini. Ada zikrullah. Ayat-ayat Allah sedang dibaca. Mereka berkerumun di sekitar kita. Karena mereka itu cahaya itu bawahnya adem. Ditambah ruangannya dikasih AC. Ini saudara ngantuk. Nganggut. Iya. Dan nurut aja. Nurut, iya. Ya nggak apa-apa, itu juga dapat pahala. Karena kan hadisnya itu, barang siapa yang setelah subuh, dia nggak keluar, ya di dalamnya ngapain? Zikrullah. Ya kan? Ingat Allah kan berbagai versi, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, itu terserah. Ya, saudara mau bantal di sini, tidur-tidurnya nggak apa-apa, mau miring sini boleh, miring sono boleh. Yang penting jangan mengganggu kan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan matahari terbit sampai sepenggalah. Sepenggalah itu seanak panah. Kalau dulu kan belum menguasai teknologi, seanak panah di bagaimana? Orang kan ngelihatnya beda-beda. Maka ditentukanlah minimal 12 menit setelah syuruk. Lalu dia sholat 2 rakaat, maka akan diberi hadiah oleh Allah pahala setara dengan umrah. Tapi Rasulullah tidak menyebut 3 kali. Cuma beliau menyebut tamah. Sempurna. Apa sempurna ini kagum? Benar-benar sempurna. Apa begitu? Atau memang telung balen? Nggak disebut. Ini menjadi misteri. Ya walaupun sebalen sekalipun. Ya, tahu sendiri saudara. Ke Ustadz Ardawi tanya, berapa biaya umrah? Kalau saudara pengen tahu nilainya, umroh sekarang berapa Pak Ustadz? 30 juta. Nah, itu saudara dapat 30 juta. Coba. Kan manusia itu kan makhluk yang kalau nggak diperlihatkan nggak kepengen gitu. Kalau dijembreng-jembreng itu baru mau. Sehingga mau tidak mau Allah buka rahasia sedikit. Surga itu begini. Aslinya surga itu nggak bisa digambar. Ya, seperti saudara pernah menikmati makanan atau minuman tertentu yang teman lain belum pernah rasain. Wah, di sana enak. Enaknya seperti apa? Suruh ceritanya susah lah. Gitu kan? Nah, kita kembali sini. Summaruddu ilallah maulahumul haq. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah. Setelah diberi mekanisme dijaga, kehidupan kita dijaga terus begitu. Sampai suatu saat diwafatkan, setelah wafat dikembalikan pada Allah. Ala lahul hukmu. Ingatlah, miliknya lah hukum. Ketentuan ini semua Allah yang buat. Kita ditakdirkan oleh Allah tidak kekal. Sehingga kita harus berpikir, ya. Kita harus pandai-pandai menggunakan kuota hidup. Tinggal berapa kuota yang Allah berikan? Wallahu a'lam. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai menggunakan kuota. Jangan buat main-main terus. Nah, udah saatnya.
Makanya saya kenapa tampilkan perbedaan-perbedaan supaya Anda tidak mudah menuduh sesat orang lain. Gitu. Itu maksud saya. Kenapa saya selalu mengangkat bahwa kunut itu bukan bid'ah, tapi khilafiyah. Sebab kalau saudara menganggap kunut itu bid'ah, berarti saudara menjadi makmum di belakang orang yang bid'ah. Dan itu dosa. Tapi kalau saudara menganggap itu khilafiyah, kita harus hadapi dengan toleransi. Itu maksud saya. Nah, kalau kita menjadi orang yang toleran, harus konsekuen. Kalau kita berdiri menjadi makmum di belakang orang yang kunut, kita itu sudah terikat mengangkat imam dia. Sehingga Rasulullah mengatakan, inna maju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Sepanjang dia tidak melanggar, ya, kecuali dia tiba-tiba balik kanan. Kata dia, nanti rakaat yang berikutnya ngadep sana. Nah, itu baru kita nggak boleh ikut. Kita tetap harus mengikuti dalam bentuk sikap. Ini adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh Syekh Utsaimin. Jadi saya nggak ngerti orang-orang yang mengatasnamakan Salafi, dia mengakui kepandaian Syekh Utsaimin, dia berkiblat pada ketika gurunya ngomong begitu, dia tetap bandel. Ini kan murid yang tidak baik. Ya kan? Karena gurunya ngomong begitu. Anda tuh kan ciri-ciri orang yang mengatasnamakan Salafi ini, ciri-cirinya kiblatnya ke guru. Mau dalilnya salah, lempeng atau mencong, pokoknya gurunya ngomong begitu. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan itu. Jadi kalau ada orang kunut, kita nggak setuju. Itu hak saudara. Tapi saat saudara menjadi makmum, saudara terikat ini. Terikat berjemaah. Bahwa saudara nggak pakai kunut itu saudara sendiri. Masing-masing. Kalau sholat sendiri iya. Tapi ketika kita menghadapi kenyataan imamnya kunut itu kita letakkan bukan bid'ah. Kalau bid'ah kan pelanggaran. Ya kan? Kalau pelanggaran kita nggak boleh ikut dong. Kan begitu? Sama dengan kita konvoi ini. Tiba-tiba mobil di depan kita parkir di tempat yang terlarang. Kan kita nggak mau ikut. Ya kan? Tapi kalau di situ parkirnya warnanya biru, rambunya, berarti boleh kan? Kita boleh juga ikut dia berhenti. Nah, begitu juga kunut. Ketidaksetujuan saudara ditunjukkan dengan tidak mengucapkan amin, tidak usah amin, tapi harus ngikut begini karena dia mando begini. Itu pengikut yang baik, murid yang baik. Prajurit juga begitu. Apa itu? Mengikuti komandannya. Nah, sebaliknya, kalau kita berpendapat kunut itu sunnah, kemudian kita diimami oleh orang yang tidak berkunut, ya kita diam. Jangan kita mencuri kesempatan, lagi i'tidal, Allahumma hdini fi man hadait wa. Itu nggak benar. Itu melanggar itu. Nah inilah, jadi ada aturan untuk sendiri, ada aturan untuk berjemaah. Dalam soal ibadah ini nggak boleh perasaan. Nggak boleh perasaan. Seperti orang Indonesia kan patokannya 3. Mudah diamalkan, ya kan? Mudah dimengerti, mudah diamalkan, mudah masuk surga. Kan begitu. Artinya pekerjaannya ringan, bayarannya gede. Kan itu Muslim Indonesia begitu. Dan saudara, menurut ajaran Islam, Rasulullah tidak pernah protes ketika mendengar ada imam yang bacanya singkat. Nggak pernah protes Rasulullah. Kamu itu terlalu singkat. Nggak ada. Tapi ketika bacaannya lama, bacaannya banyak, panjang, ada yang diprotes. Antara lain Mu'adz. Pernah Mu'adz itu sholat dengan surat Al-Baqarah. Sehingga kata yang jadi makmum, ingin rasanya saya meninggalkan dia. Sehingga karena di suatu titik, saya kira mau ruku tuh. Dia rada diam banyak. Nggak dilanjutin lagi. Akhirnya si sahabat ini mengundurkan diri. Namanya firak. Namanya mufarakah. Kalau kita contohnya udah kebelet ya, udah nggak tahan gitu. Tapi kira-kira kalau saya kejar sholat, selesailah gitu. Udah kebelet. Gitu. Waduh, tapi kalau saya selesaikan sholat subuh sendiri,
nyampe gitu. Nggak sampai kebablasan gitu. Artinya nggak sampai keluar najis gitu kan. Nggak sampai batal wudhu lah. Maka itu kita boleh mufarakah. Tapi pahalanya kurang. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, sahabat ini bicara kepada Rasulullah, komplain. Ya Rasulullah, saya berbuat begitu karena Mu'ad ini bacanya surat ini. Nah, maka dipanggil, ya Mu'ad, a'anta fattan, kamu itu ingin menciptakan fitnah? Jangan begitulah. Kamu sesuaikan dengan yang hadir. Tapi untuk bacaan tadi itu dapat rekomendasi dari Rasulullah. Di seputar Jumat ini, sunnahnya, walaupun kita hafalannya banyak, maghrib malam Jumat, sunnahnya baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Maghribnya. Isya'nya, sunnahnya baca surat Qaf dan surat Al-Qamar, kalau bisa. Kalau nggak bisa, bukan Al-Qamar. Baca surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Isya'nya itu, malam Jumatnya. Sunnahnya itu. Kalau nggak bisa, baca Al-A'la dan Al-Ghosyiyah. Itu Isya malam Jumat. Nah, Jumat paginya sunnahnya baca surat As-Sajadah, surat ke-32, sampai pol. Rakaat kedua, surat 76, Al-Insan, Hal Ata Al-Insan. Ketika Jumatan, kita pilih apakah surat Jumat dengan Al-Munafiqun atau surat Al-A'la, Sabisma Rabbikal A'la, rakaat keduanya Hal Ata Haditsul Ghosyiyah. Apa itu? Pilih. Setelah Jumatan, nanti maghribnya, sunnahnya baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu rekomendasi dari Rasulullah. Sunnahnya begitu. Selain itu tidak ada, kecuali sholat id. Sholat id itu sama dengan Jumat, yaitu mau baca, kalau id beda. Id itu sunnahnya baca Qaf, surat 50, rakaat keduanya Al-Qamar 54. Atau kalau bukan paket itu dipilih, Al-A'la dan Al-Ghosyiyah. Nah, gerhana nanti yang kita insya Allah akan jalankan untuk sholat gerhana, kan yang dibaca itu 4 surat nanti, ya, 1 rakaat 2 surat. Yang penting panjang gitu. Tapi kalau panjang saudara nanti ngeluh, makanya udah nanti yang sedang-sedang saja. Jadi lebih panjang dari biasanya. Contohnya rukuknya bacanya itu biasanya 5, Subhana rabbiyal azim, ini kali ini harus ditambah. Contohnya 10. Pokoknya terus saja berapa mampunya, kira-kira sendirilah, tergantung keputusan imam. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi untuk Quran hadis yang kita baca dari tafsir ini adalah ajakan renungan. Jadi bukan ngejar selesai. Karena dia kalau mau selesai banyak sekali, ini 40 jilid terus terang. Jadi isinya renungan, sehingga dibacanya itu judulnya saya At-Tadabbur. Jadi untuk direnungkan. Sebab ayat ini turun bukan sekedar dibaca, tapi direnungkan apa yang kita bisa tangkap aspirasi dari ayat. Setelah kita dengarnya apa yang kita dapat. Nah, kayak tadi dijelaskan bahwa kita senantiasa hidup ini dijaga oleh malaikat. Sehingga kita harus pede. Nggak ada ceritanya orang Islam itu takut. Takut pada makhluk halus. Karena kan di kanan kiri sudah dijaga. Kalau takut sama ular itu betul. Ular berbisa karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu ya nggak masalah. Ada beberapa momen yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Ayat-ayat tadi. Kalau yang tidak dapat rekomendasi dari Rasulullah, berarti tergantung kita. Tergantung masyarakat. Kalau masyarakatnya senang bacaan panjang, dia harus panjang. Seperti pesantren-pesantren tahfidz, kan guru-gurunya kan baca panjang nggak ada masalah. Tapi kalau kita merasa keberatan dengan panjang, maka imamnya harus menyesuaikan. Mungkin ini bisa dirembukan oleh DKM ya. Kalau saya selalu merujuk kepada
ulil amri setempat. Jadi persoalan-persoalan di masjid itu harus diputuskan DKM ketika kita terjadi perselisihan. Nah, saya kalau menjadi penceramah, saya akan selalu tanya, kalau masjid yang tidak saya ketahui ya, belum saya paham, sholatnya berapa di sini? Oh Pak, 2, 4 kali plus 3. Oke. Order diterima. Nah, begitu. Ada yang 2 sudah 4 kali, 2 plus 1. Oke, saya terima. Oh begitu, apa ini pelin-pelan? Tidak, dari Rasulullahnya nggak ada rakaatnya. Sama, dari Rasulullah itu tidak ada bentuknya. Seperti apa, yang penting sholat. 4-4-3 juga begitu. Cuma orang Salafi cenderung memilih 2-2-2-2. Karena 2-2 itu lebih nyaman. Gitu. Nah, kenapa ada kata-kata 4? Ada hadisnya. Satu saat saya memimpin 4-4. Oh, begitu indahnya. Nah, bagaimana penafsiran dari Salafi itu? Kan dia juga memahami hadis itu. Kata dia, dilakukannya tetap 2. Tapi setelah 2 kali kan berarti 4. Dia istirahat. Karena namanya tarawih itu kan sholat santai. Sholat santai, Pak. Nah, kita mah sholat cepat ini. Karena jam sekian sudah ditarget harus selesai. Ya kan? Contohnya Isya jam 7, selambat-lambatnya 8:30 udah rengsek gitu. Kan udah ditarget begitu. Coba kalau kita tingkatkan sampai jam 10. Wah, diprotes. Ya, jadi untuk subuh Jumat, recommended dari Rasulullah itu surat As-Sajadah 32, rakaat keduanya surat 76 Al-Insan. Kemudian nanti maghribnya, sebelum Jumat ya, itu kan Jumat pagi. Malam Jumatnya, itu rekomendasi dari Rasulullah Al-Kafirun maghribnya. Dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Isya'nya, sunnahnya itu 1 paket, 2 paket. Boleh milih surat Al-Jum'ah, rakaat keduanya Al-Munafiqun. Kalau ini enggak, maka pilih Al-A'la dan Al-Ghosyiyah. Itu Isya malam Jumat. Jumatnya begitu juga, subuhnya tadi ya. Jumatnya pas Jumatannya sunahnya itu tadi. Milih Al-Jum'ah, surat Jum'ah atau Munafikun atau suratul A'la dan Ghosyiyah. Nah, maghribnya setelah Jumatan, berarti malam Sabtu, maghribnya sunahnya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu rekomendasi dari Rasulullah. Dan Id, kalau Id itu surat Qaf 50, surat kedua surat Al-Qamar atau Al-A'la dan Al-Ghosyiyah, itu aja. Sisanya selain itu bebas. Jadi pernah dicontohkan Rasulullah baca ini, pernah. Gonta ganti. Itu Pak jawabannya. Cukup ya? Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah diskusi kita pagi ini. Semoga kajian kita mendapat pahala yang berlimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa dijaga dan diselamatkan dari wabah dan fitnah, serta untuk anak-anak kita, anak keturunan kita diberi anugerah masa depan yang cerah, dimudahkan hidupnya dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.